5 penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah iri hati. Kondisi di mana seseorang tidak senang melihat kelebihan, potensi, prestasi, atau harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Susah melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain susah. Hanya karena kamu tidak memilikinya atau belum bisa mencapainya, bukan berarti hidupmu paling menyedihkan dan kehidupan orang lain sungguhlah menyenangkan. Kamu tidak melihat perjuangan dan kerja keras orang tersebut, tapi kamu marah dan tidak terima ketika dia lebih unggul darimu. Mereka bersinar karena membakar semangat perjuangan yang ada dalam dirinya. Sedangkan orang yang iri hati membakar dirinya dengan keirihatian dan kedengkian. Orang iri akan berpikir negatif, berkomentar negatif, hingga melakukan perbuatan negatif. Mulai dari menghina, meremehkan, menjatuhkan, menjelekkan, merampas hingga menghilangkan nyawa orang lain. Berusaha meredupkan cahaya orang lain tidak membuat dirimu lebih bersinar. Yang kedua, sakit hati. Perlu diingat sebelumnya, tidak semua hal yang kamu dengar, kamu lihat, atau kamu alami harus dimasukkan ke dalam hati. Jangan terlalu baper, karena tidak semua orang mempunyai kualitas perkataan yang baik. Tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sejalan denganmu. Tidak semua orang mempunyai pikiran yang positif. Tidak semua orang akan memperlakukanmu dengan baik dan hati-hati. Kita sama-sama tahu, jika pikiran, perkataan, dan perbuatan orang lain yang kurang enak didengar serta perlakuan yang buruk dapat membuat seseorang sakit hati. Penyakit hati yang satu ini sangat berbahaya, karena selain mengganggu pikiran, merampas kebahagiaan, dan membuang waktumu yang berharga, sakit hati berkepanjangan dapat menimbulkan rasa ingin balas dendam, yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ingat, kita tidak bisa mengontrol pikiran, perkataan, dan perbuatan orang lain. Yang dapat kita kontrol dan ada di bawah kendali kita adalah diri kita, sikap kita, respon kita, pikiran kita. Jika pertahanan dalam dirimu kuat dan positif, hal negatif dari luar tidak akan dengan mudah menerobos dan merusak mentalmu. Yang ketiga adalah patah hati. Berakhirnya sebuah hubungan atau perpisahan yang tidak terduga dan tidak diinginkan dapat membuat seseorang patah hati. Misalnya kehilangan atau kematian, ditolak, ditinggalkan, dikecewakan, dan lain sebagainya. Patah hati dapat membuat seseorang mengalami kesedihan, kemarahan, ataupun kekecewaan yang mendalam. Dan jika dibiarkan, dapat memicu stres atau depresi. Hal terburuknya bisa merenggut nyawa, seperti percobaan bunuh diri. Ya, penyakit hati yang satu ini juga tidak boleh dianggap remeh. Dalam hidup tentunya ada pertemuan dan juga ada perpisahan. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai dan mencintai kita. Tidak ada jaminan orang yang kita cintai atau yang kita percaya tidak akan mengkhianati dan meninggalkan kita. Kita bisa menentukan siapa yang boleh datang dan mengisi ruang hati kita. Tapi kita tidak bisa menahan seseorang untuk pergi, terutama jika maut memisahkan. Kita tidak punya kendali untuk itu. Patah hati, semua orang pasti pernah merasakannya. Dan cara ampuh untuk mengobati patah hati adalah menghadapinya dan move on. Patah hati dapat memberikan pelajaran terbaik dalam hidup. Namun, jika kamu menyerah dan tidak kunjung move on, mungkin itu akan menjadi pelajaran terakhir. Yang keempat adalah setengah hati. Orang yang setengah hati adalah mereka yang melakukan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, bersungut-sungut, penuh keluh kesah, dan tidak tulus. Bekerja setengah hati membuat pekerjaan makin terasa berat dan tidak maksimal. Mencintai setengah hati hanya menguras emosi, membuang-buang waktu dan energi. Berdoa setengah hati adalah doa yang tidak benar-benar tulus berasal dari kedalaman hatinya. Dan doa seperti ini tidak akan dikabulkan. Menolong setengah hati bukanlah sebuah kebaikan yang akan diperhitungkan dan terbalaskan. Jika kamu mengerjakan sesuatu setengah hati, maka hanya setengah juga hasil yang dapat kamu nikmati.
Dan yang kelima adalah tinggi hati. Orang yang tinggi hati atau orang yang sombong adalah orang yang selalu meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain, mengagungkan dirinya dan menghina orang lain, merasa paling benar dan yang salah adalah orang lain, ingin selalu dipuji tapi enggan memuji orang lain, karena semua hanya berpusat pada kepentingan dan kepuasan dirinya sendiri. Orang tinggi hati ibarat orang yang berjalan dalam lembah yang kelam dan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dirinya tidak mau menerima kritik, nasihat, ataupun pandangan dari orang lain, karena menganggap dirinya paling benar dan paling hebat. Dia berjalan menurut egonya dan jatuh akibat kesombongannya. Menurut kamu, apa penyakit hati yang berbahaya selain yang telah disebutkan dalam video ini? Tulis di kolom komentar ya.